أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat hamba Allah rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita semua yang hadir ini terus istiqamah di dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dari yang sekecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Karena dengan iman dan takwalah kita akan terhindar dari kerugian baik di dunia sampai kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada tujuan yang paling mulia bagi kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kelak di surga dapat berjumpa dengan Zat yang Maha Agung, Sang Pemilik dan Pencipta alam dunia dan akhirat. Dan tujuan itu hanya bisa kita raih dengan amal soleh yang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh tidak akan mampu kita lakukan jika makanan yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita adalah makanan yang tidak halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, khatib akan berkhutbah dengan judul 4 bahaya makanan haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan mengkonsumsi makanan-makanan, maka kebutuhan tubuh kita akan terpenuhi. Sehingga kita mampu melakukan berbagai macam aktivitas. Dan dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hanya dengan mengkonsumsi makanan yang halal, tubuh kita akan mampu melakukan aktivitas amal soleh. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan yang tidak halal akan membahayakan untuk tubuh dan batin kita. Dan akan berpengaruh dalam aktivitas amal ibadah kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 4 bahaya yang ditimbulkan dari makanan yang tidak halal. Yang pertama, energi tubuh yang lahir dari makanan haram cenderung untuk digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 91 menukil perkataan sahabat, yaitu siapa saja yang makan makanan yang haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya mau tidak mau. Hadirin sidang Jumat hamba Allah rahimakumullah. Bahkan bisa jadi makanan tidak halal itu menjadi darah daging keturunan kita. Bisa jadi diberikan kepada keturunan kita. Maka kemungkinan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha menjadi kecil. Padahal kita tentunya semua menginginkan anak keturunan kita, anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan kedua ibu bapanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, makanan haram bisa menyebabkan terhalangnya doa. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sa'ad radhiyallahu an, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, makanan haram bisa menyebabkan sulitnya menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala dan malas beribadah. Sebagaimana yang pernah dikeluhkan oleh muridnya daripada Imam Malik. Muridnya bertanya kepada gurunya Imam Malik tentang buruknya amal ibadah mereka, sulitnya menghafal. Imam Malik menyarankan kepada muridnya untuk meninggalkan segala makanan-makanan yang mengandung haram, yang masuk ke dalam tubuh diri kita ini. Hadirin sidang Jumat hamba Allah rahimakumullah. Yang keempat, makanan haram bisa menjerumuskan pada siksa api neraka di akhirat. Ancaman ini jelas disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya ancaman api neraka. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Hadirin sidang Jumat hamba Allah rahimakumullah. Setiap daging dan setiap darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan makan makanan yang bergizi, berprotein, mungkin tubuh kita akan sehat dan kuat. Namun jika makan yang kita makan dari cara-cara yang tidak halal, maka tubuh kita akan berat untuk diajak beraktivitas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika diajak beraktivitas menuju nerakanya Allah, maka akan ringan saja. Untuk itu jemaah sekalian, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, daripada makanan-makanan yang haram. Sehingga dengan makanan-makanan halal yang kita berikan, menjadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha. Mari kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban barakah. Rezeki yang halal, baik lagi berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.